Kuntamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini akan dijelaskan ciri-ciri koin 1000 kelapa sawit yang berharga mahal supaya bisa membandingkan dengan ciri-ciri umum agar tidak termakan hoax yang sering muncul di media sosial, khususnya tentang koin 1000 kelapa sawit yang harganya tidak masuk akal. Memang benar ada koin 1000 kelapa sawit yang harga mahal, tapi mempunyai ciri-ciri khusus, namun harganya tidak semahal yang diberitakan di media sosial. Penting untuk diketahui dulu tahapan proses pencetakan sebuah koin. Tentunya tahap paling awal adalah pembuatan desainnya, yang kemudian dibuat koin pattern yang bahasa awamnya koin contoh, yang akan diajukan persetujuan ke pihak pemesan, dalam hal ini Bank Indonesia. Contoh koin yang diajukan umumnya dibuat hanya beberapa keping dengan desain berbeda dan dicetak dengan bahan berbeda pula. Setelah koin-koin contoh tersebut diajukan ke Bank Indonesia, maka pihak pemesan akan menentukan desain mana yang akan dipilih dan dengan bahan apa yang akan digunakan untuk pembuatan koin dengan desain yang dipilih tersebut. Pada tahapan ini bisa dilihat di layar koin Rp1 yang jenis beredar dan jenis satunya mempunyai ketebalan yang lebih dari jenis beredar. Begitu juga bandingkan koin Rp1 yang jenis beredar dengan koin contoh berbahan perunggu. Begitu juga koin Rp5 tahun 1970 berbahan aluminium di sebelah kiri jenis yang beredar, dan koin di sebelah kanan sama-sama Rp5 tapi bahannya dari perunggu. Tidak beda halnya koin sebagai topik pembicaraan, yaitu 1000 kelapa sawit. Inilah bahan dasar dari koin 1000 kelapa sawit atau istilah uang kuno disebut flan. Sekarang bandingkan yang di sebelah atas adalah jenis yang beredar dan di sebelah bawah sama-sama bimetal dengan desain berbeda, dan koin ini salah satu koin contoh yang diajukan ke pihak pemesan, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam proses penentuan pemilihan jenis yang disetujui untuk dicetak massal guna diedarkan di masyarakat. Sekarang lihat di layar koin Rp1000 sawit sebelah kiri adalah koin yang beredar di masyarakat, dan di sebelah kanan sekilas sama tapi beda. Perbedaan inilah yang sangat penting diketahui. Koin 1000 kelapa sawit yang jenis beredar bahwa bagian luar atau ringnya berbahan 75% nikel dan 25% tembaga, serta bagian dalamnya berbahan tembaga 40% dan zinc 30%. Sekarang kita amati jenis yang serupa ini. Amati desainnya, ukurannya sama, serta detailnya yang semuanya sama. Tapi jenis yang ini berbeda bahan dengan jenis yang beredar di masyarakat. Jenis ini untuk bagian luar atau ringnya berbahan sama dengan jenis yang beredar, tapi bagian dalam atau intinya berbahan perunggu. Lihat di layar bahwa koin 1000 kelapa sawit yang mempunyai ciri beda dengan yang jenis beredar tersebut berhasil terjual di lelang uang kuno kelas internasional yang diadakan di Jakarta, terjual di harga Rp5.750.000. Harga ini sudah termasuk biaya untuk penyelenggara lelang. Tentunya harga relatif mahal ini dikarenakan koin 1000 kelapa sawit jenis ini tidak beredar, serta bahan pada bagian dalam koin terbuat dari perunggu. Karena sebagai koin pattern atau koin contoh, tentunya dicetak dalam jumlah sedikit. Sedangkan banyak kolektor uang kuno, khususnya kolektor koin yang ingin memilikinya. Dengan demikian, sesuai hukum ekonomi supply demand, di mana supply atau keberadaannya dalam jumlah sedikit, sedangkan yang berminat dalam jumlah yang banyak, mengakibatkan harga menjadi tinggi. Tentunya tidak ada harga standar. Itulah jenis koin 1000 sawit yang berharga mahal. Dengan penjelasan ini, maka akan terhindar berita-berita tentang koin kelapa sawit yang tidak benar. Bahkan pernah diberitakan harga koin kelapa sawit berharga Rp14 juta
sedangkan yang ditawarkan adalah jenis yang beredar. Bahkan ada yang memberitakan harganya mencapai 100 juta rupiah per keping. Tentunya berita tersebut sebagai hoax. Kintamani sebagai channel yang mengkhususkan diri sebagai channel pendidikan uang kuno, menjamin semua ratusan video yang sudah diupload adalah informasi yang dijamin benar, serta sesuai dengan kaidah keilmuan uang kuno atau numismatik. Tidak ada salahnya sekaligus mengetahui koin 1000 kelapa sawit secara menyeluruh. Bahwa koin 1000 kelapa sawit dicetak mulai tahun 1993, kemudian 1994, berlanjut tahun 1995, kemudian tahun 1996, kemudian tahun 1997, dan cetakan terakhir tahun 2000. Di antara semua tahun cetak tersebut, terdapat 2 tahun sebagai tahun langka, yaitu tahun 1994 dan tahun 1997, tapi yang kondisi baru atau istilah dalam uang kuno sebagai UNC atau uncirculated. Karena tahun 1994 dan tahun 1997 yang berkondisi terpakai masih banyak keberadaannya, sehingga perlu ditekankan bahwa yang langka adalah 2 tahun tersebut tapi dengan kondisi baru atau UNC, lebih-lebih yang masih dalam roll atau dalam recycle Bank Indonesia seperti terlihat di layar. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa tahun 1994 dan tahun 1997 yang digolongkan langka, tapi ternyata banyak di pasar yang kondisi terpakai? Latar belakangnya adalah bahwa dulu setelah penggemar uang kuno mengetahui bahwa 2 tahun tersebut langka, maka cepat-cepat diburu dan disimpan dengan harapan akan memberikan keuntungan yang tinggi di kemudian hari, sehingga saat ini banyak yang menyimpan dan banyak yang beredar tahun 1994 dan tahun 1997, laki-laki yang kondisi terpakai atau istilah dalam uang kuno sebagai kondisi used. Tujuan utama informasi tentang koin 1000 sawit ini agar masyarakat terhindar dari berita hoax yang sering muncul di media sosial. Demikian, semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.